Tapi bisa kalau misalnya kalian mau pilih barang-barang ini nih limited edition ya, stoknya sedikit, jadi aku nggak mau ini termasuk dalam campaign, itu bisa di blacklist ya, bisa di produk kecualikan ini. Cuman nggak wajib, cuman kalau misalnya mau bisa dimasukkan blacklist di sini, maksimal 200. Kalau misalnya mau manual, mau pilih SKU satu-satu di campaign, itu juga bisa, ini tinggal diklik aja, terus tinggal masukin maksimal 100 produk dalam satu campaign. Sebenarnya kalau kita best practice ya, campaign gimana sih yang paling bagus, yang kinerjanya bagus gitu, yang kita bisa melihat banyak orang masuk toko, itu minimal 40 SKU. Jadi kalau bikin campaign isinya cuma 10 atau isinya cuma 20, itu biasanya kurang ya, kurang maksimal. Ini kalau misalnya mau manual, harga tawar itu bisa diganti-ganti. Kadang-kadang itu kita sebenarnya di dashboardnya ada rekomendasi kan. Misalnya kayak, oh harga tawar yang tepat untuk produk ini adalah Rp120 gitu. Tapi kadang-kadang kita pengen coba kalau misalnya 130 lebih ramai nggak sih, atau 150 lebih ramai nggak sih. Itu bisa diubah-ubah kapanpun, bisa diubah sehari sekali. Terus quality score, ini very important juga buat per produk, karena algo kita itu cuma nge-push barang-barang yang kualitas skornya itu bagus. Jadi yang tadi yang banyak keywordnya, banyak reviewnya, banyak orang beli, nggak ada bintang jelek yang kayak gitu. Jadi make sure bahwa SKU-nya punya quality score yang bagus. Lalu pilihan produk, kalau misalnya mau manual seperti tadi, mau masukin 100 SKU doang, nggak mau satu toko, itu make sure yang masuk pertama kali adalah produk yang paling laris. Untuk kenapa produk yang paling laris harus di advertisingin lagi, kita harus diiklanin lagi. Sebenarnya balik ke logika bahwa saat orang melihat, oh ini barangnya bagus nih, itu mereka akan masuk ke toko dan membuat mereka mungkin nggak beli barang itu, tapi beli barang-barang yang lain. So that's traffic puller ya kita ngomongnya. Gimana caranya sih supaya bawa orang tuh masuk ke toko kita dulu gitu. Terus untuk pilihan kata kunci, kalau misalnya mau pilih kata kunci sendiri, itu per SKU setidaknya 40 kata kunci. Dan kalau misalnya manual gini, lebih baik dilihatin setiap 7 hari. Works nggak sih kata kunci yang aku masukin udah relevan nggak sih, udah tepat nggak sih, apakah orang-orang ada yang ngeklik gitu. Kalau misalnya nggak ada yang ngeklik, berarti kata kuncinya kurang relevan dan harus ditinjau ulang. Lalu optimisasi, mungkin optimisasi agak jauh, cuman keep in mind yang tadi aja, kita punya tujuan dua, traffic dan sales. Di satu waktu kita butuh traffic, di lain waktu kita butuh sales. Jadi make sure kalau misalnya lagi gajian, jangan nyalain traffic, nyalainnya sales. Karena kalau udah gajian, udah banyak nih trafficnya gitu. Tapi kalau campaign udah banyak nih trafficnya. Tapi kalau misalnya lagi hari biasa, lagi bulan-bulan biasa, lagi bulan-bulan yang mungkin nggak seasonnya orang belanja, itu nyalain traffic aja supaya awareness terhadap toko lebih besar, orang-orang ngeramein, orang-orang masuk lihat-lihat dulu, dan yang nanti itu bisa di-retarget menggunakan sales objektif gitu. Oke, nah ini udah, ya oke. Tapi aku potong dulu, tapi nampaknya ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab terlebih dahulu dari kalian. Yang pertama dari Kak Ronaldo, untuk biaya per kliknya berapa? Oke, untuk biaya per kliknya itu beda-beda setiap toko ya. Jadi ada, let me open the seller center sebentar ya.
Jadi misalnya kita buat campaign di sini, itu nanti aku jawab saat kita demo produk aja, demo ini ya, demo dashboard ya, karena ada di pilihan produk itu baru kelihatan. Tapi harga per klik itu berbeda-beda setiap produk, jadi nggak bisa pasti. Terus tergantung juga kalau misalnya ini lagi 11-11, terus semua orang lagi berusaha jualan kan, of course jadinya agak lebih mahal dari biasanya gitu. Tapi range-nya sih biasanya di 100 rupiahan ya, 150 sampai 200 sampai 250 rupiah per klik. Cara melihat quality score itu di per produk. Sebentar, tadi kelihatan. Ini, jadi saat memilih produk baru, Kak Bella kelihatannya di sini. Saat memilih produk baru itu ada nama produknya nih. Misalnya ini kan produk test product name new. Nah ini di sebelahnya, di sebelah kanan ada skor produk. Dan kalau untuk diperbaiki, ini kalau diklik ada tulisannya nih apa yang harus diperbaiki. Kadang itu kurang keyword atau foto kurang jelas, misalnya kayak gitu-gitu. Kak Bella, Kak Vina ini saya tambahkan sedikit. Kalau untuk melihat quality score juga bisa lewat pengaturan produk, Kak. Jadi di sales center, di sebelah kiri, pilih bagian pengaturan produk. Nanti di setiap SKU-nya Kakak bisa lihat ada produk, terus atur produk. Yes, betul. Jadi ada di sana ada skor konten yang bisa Kakak perbaiki. Ya, gitu. Ini. Jadi ada perlu diperbaiki. Ini ada detailnya apa yang kurang. Oke, kalau gitu boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ronaldo. Bagaimana toko baru bisa bersaing dalam pencarian agar bisa tampil di halaman pertama, sementara belum ada ulasan pada produk tersebut? Silakan Kak Vina. Iya, nah untuk ini sebenarnya kita ada special tools namanya New Product Launcher atau meluncurkan produk baru. Ini khusus untuk produk-produk yang belum punya penjualan, belum punya review. Tapi kalau misalnya mau gampang lewat sponsor discovery, itu adalah dengan cara naikin harga bidding. Misalnya, aku balik lagi ke ini ya. Harga bidding. Ya, nanti sama karena itu akan aku bahas saat kita go through waktu kita coba gimana sih cara bikin campaign-nya, karena itu akan kejawab di situ. Baik. Waktu buat campaign itu bakal keluar rekomendasinya, misalnya direkomendasikan 120. Paling gampang adalah gimana caranya supaya keluar adalah kita bidding atas. Karena essentially AI itu bakal ngelihat siapa yang bidding paling tinggi, itu satu. Kedua, siapa yang produknya paling bagus. Oke, baik. Makasih atas jawabannya, Kak Vina. Untuk kakak-kakak sekalian, untuk pertanyaan dari Kak Grosir Listrik Online dan Kak Redmi 9C akan dibahas selanjutnya setelah penjelasan Kak Vina selanjutnya mengenai studi kasus. Silakan dilanjutkan, Kak Vina. Oke. Tapi mungkin yang Grosir Listrik Online aku jawab dulu ya. Jadi yang paling bagus, jam tepat untuk iklan jam berapa aja, sebenarnya yang paling bagus adalah kita nggak pernah matiin. Karena AI-nya yang akan nge-boost di saat jam-jam, bukan
jam-jam tertentu sih. Tapi AI-nya akan nge-boost saat banyak orang yang cari. Jadi itu sebenarnya waktu kita nyalain itu kan kita rekomendasinya kayak 14 hari tuh nyalainnya. Kenapa sih 14 hari? Itu supaya algoritmnya, supaya AI-nya belajar dulu orang-orang mana sih yang paling bagus ngeklik barangnya kita gitu. Target market mana aja sih, dan selama 14 hari itu dia akan jalan terus dengan minimal budget sehari 25.000 gitu kan. Nah, kalau misalnya dinyalain 1 hari, terus habis itu besoknya diberhentiin, itu AI-nya belum belajar apa-apa, campaign-nya udah mati. Gitu sih. Jadi daripada, sebenarnya ini jelek-jeleknya ya, kalau misalnya lagi nggak ingin menyalakan iklan, daripada dimatikan atau di-deactivate, mendingan saldonya dikosongin. Jadi di-pause instead of mati. Karena kalau pause itu algoritmanya learning yang kemarin nggak hilang gitu. Jadi misalnya udah belajar nih 14 hari, terus habis itu aku mau tutup toko gitu 2 minggu, jadi aku nggak mau jalan ini campaign-nya. Jangan dimatiin, jangan dihapus settingannya, tapi saldonya diulang aja. Jadi next-nya kalau sudah saat tokonya mau buka lagi habis liburan, learning-nya tetap jalan gitu. Barang yang diarsip memangnya berpengaruh dan akan diaktifkan berapa lama lagi? Kalau diarsip maksudnya di blacklist ya? Kak, mungkin maksudnya disimpan, bukan di blacklist. Jadi di pengaturan produknya, Katina dia lebih dahulu. Kalau misalnya diarsip, di archive nggak akan dipromosikan. Izin bertanya. Iya. Iya, itu misalkan kalau barangnya diarsipkan gitu kan ya, kalau stok sedang kosong, nah itu akan mempengaruhi apa nanti untuk di-up lagi, atau nanti jadi tidak ada di beranda gitu, Kak? Iya, barang-barang yang kosong nggak akan keluar. Iya, nanti misalkan stoknya sudah ready lagi, terus kita mau aktifin lagi kan misalkan, itu bakalan ada di pencarian utama atau agak susah gitu naiknya gitu, Kak? Apa mendingan barang stok misalkan sedang kosong itu kita nolin aja, jangan diarsipkan, atau diarsipkan gitu loh, Kak? Takutnya nanti berpengaruh atas performa produk tersebut gitu loh. Oh enggak kok, nolin aja. Oh, di nolin aja, nggak usah diarsipin berarti ya? Kecuali barang yang sudah discontinue ya? Iya, kecuali udah discontinue atau memang kayak misalnya profit marginnya terlalu kecil jadi nggak mau di push, itu baru di archive. Oh, oke, siap. Terima kasih. Oke, sampai situ dulu ya, kita lanjut dulu ke case study-nya. By the way, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silakan ya, boleh langsung tulis aja di chat box. Thank you. Nah, ini itu learning dari kemarin Maret 2022. Kita Lazada Birthday itu di Maret 2022. Ada 66.000 seller dan brand yang nyalain promosi produk, dan kita melihat ada 123% produk lebih banyak terjual daripada mega campaign daripada bulan sebelumnya. Jadi dibandingkan sama Februari itu penjualannya naik 133% nih dari brand-brand yang pakai promosi produk. Terus ini juga 121% lebih banyak klik di bulan mega campaign dibandingkan bulan Februari. Dan juga kita lihat GMV uplift sebanyak 142%. Nah, ini gimana sih cara ngecek performance campaign-nya? Ini juga nanti akan aku jelasin lebih lanjut saat kita coba-coba dashboard-nya. Jadi saat campaign-nya udah berjalan, itu yang pertama kita akan punya rangkuman di atas ini. Jadi rangkuman di atas ini itu total semua performance yang kita lakukan selama campaign-nya berjalan.
Jadi di contoh ini ada berapa campaign yang berjalan? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini total dari 5 campaign ini dari tanggal 1 ke tanggal 1 bulan 2 ke tanggal 19 bulan 6, performanya gimana sih? Dan ini bisa diubah-ubah tanggalnya, cuman nggak instan ya, jadi datanya bisa ditunggu H+1. Biasanya baru muncul. Jadi ini contohnya bisa lihat nih, budgetnya dia habis 270 juta, itu dapat 50 juta orang yang ngelihat. Terus yang masuk ke toko itu 1.700.000 orang. Bisa ngelihat click-through rate ratio-nya. Click-through rate ratio itu dari orang yang ngelihat ke yang ngeklik berapa sih, gitu. Itu 3,24%. Itu 25% lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Terus yang kejual berapa sih? Dan dari yang kejual itu GMV-nya berapa sih? Pendapatannya ini 6,8 M. Dan ini cost per kliknya, ini harga per kliknya dia rata di Rp168 per klik. Dan ini ROI toko 25 kali. Jadi dari mereka ngeluarin 270 juta, mereka dapat 6,9 M. Berarti kan 25 kali gitu. Nah ini bisa diganti-ganti. Kalau saya mau lihat dalam waktu sebulan dibandingkan bulan kemarin, bisa mau di download jadi Excel juga bisa. Kalau misalnya mau lihat per harinya gimana. Nah kalau melihat per campaign itu tinggal diklik aja di sini. Dilihat campaign 1 ini budget per harinya 1 juta, dia udah habis berapa, impressionnya berapa gitu. Nanti di rincian ini juga bisa diklik berdasarkan kalau misalnya tadi manual, kita bisa ngelihat kata kuncinya yang performing apa aja sih. Terus sebenarnya orang-orang yang datang ke toko kita itu kayak gimana sih. Dan kalau misalnya kita nyalain fitur ini, slot pencarian pertama, yang dimana kita bidding lebih tinggi supaya kita keluar di nomor 1, itu works apa enggak sih? Ini different topic. Terus kalau promosi ini bisa melihat performa each produk SKU. Oke. Lalu apa aja sih sebenarnya yang paling penting untuk dilihat? Kalau misalnya objektifnya adalah traffic, yang kita lihat itu adalah klik dan CTR. Dan kalau di bagian produk, itu kita juga bisa lihat add to cart. Jadi kalau dari traffic, tujuannya yang kita lihat harusnya ini, bukan unit penjualan dan bukan pendapatan toko. Itu kalau kita sales, kalau objektifnya campaign penjualan, baru kita lihat unit terjual dan pendapatan toko. Namun saat traffic, ini 3 ini yang harus kita lihat, yang harus kita monitor. Nah, kalau penjualan baru kita lihatin nih ROI-nya berapa. Biasanya kita aim, apalagi kalau seller baru pertama kali nyoba, terus produknya mungkin belum banyak yang terjual, itu kita aim-nya di 5, itu udah bagus, di atas 5, di atas 6. Nah dari situ kita optimisasi lagi. Ini kasus bagus banget sih, bisa sampai 25. Oke. Dan boleh ini juga, di note juga, kalau ROI itu bukan hanya bergantung sama iklan, tapi juga bergantung sama product score yang tadi udah diomongin di awal ya. Jadi kalau misalnya produknya itu hygiene-nya udah bagus, gambarnya udah bagus, deskripsinya udah bagus, harganya udah kompetitif, ngelihat ROI yang bagus juga pasti lebih mudah daripada kalau misalnya cuma bergantung sama iklan doang. Jadi iklan ini bisa dibilang booster lah ya, tapi bukan satu-satunya
faktor bisa mendapatkan penjualan yang bagus gitu. Oke, nah ini contohnya, ini real seller data, salah satu yang diambil. Ini bisa dilihat pengeluarannya dia berapa, penjualannya berapa, pendapatan tokonya berapa. Dan ini dia CPC-nya 209. Jadi CPC itu ya highly floating ya, naik turun, tergantung lagi banyak nggak yang bidding, kompetisinya lagi banyak apa enggak. Terus kedua, apakah target marketnya luas atau sempit. Kalau misalnya target marketnya luas, kayak traffic objektif tadi, pasti lebih murah daripada kalau kita traffic, kalau kita objektifnya penjualan gitu-gitu. Jadi ini masing-masing dari kita harus tes sendiri-sendiri. Lalu ini ROI-nya 7,9. Ini 7,6, ini M-nya kita di atas 5 biasanya. Oke. Untuk pengaturan campaign, aku langsung aja demoin di Lazada Center biar gampang, biar langsung bisa direplikasi. Aku berharap semuanya udah bisa buka ini ya. Kalau misalnya belum bisa, di tokonya masih ketutup, itu bagian terms and condition-nya tolong diklik dulu, terus dimulai jelajahi, itu baru kebuka. Kalau misalnya belum kebuka, ini tolong diklik dulu. Kalau misalnya udah, langsung ke sini ya. Jadi gimana sih caranya masuk ke sini? Itu lewat pusat pemasaran di bagian kiri, lalu masuk ke promosi berbayar. Nah, di promosi berbayar itu ada banyak, cuman hari ini yang kita fokus adalah promosi produk. Kalau misalnya after hari ini mau coba terus lupa, itu kalian bisa klik aja di sini, ada beberapa kelas-kelas dari Lazada University untuk best practice-nya gimana sih, cara settingannya gimana sih, cara top up gimana sih, itu bisa baca-baca lewat sini ya, dipelajari lebih lanjut. Oke, kita coba dulu ke promosi produk ya. Ini diklik buat campaign. Nah, cara buatnya gampang, tinggal bikin nama campaign, misalnya Oktober Fiesta. Terus ini kan masih hari biasa. Oh, enggak sih, ini lagi 10-10. Jadi kita mungkin nyalain penjualan. Karena lagi 10-10 mungkin sampai tanggal 17, baiknya kita nyalain penjualan. Dan ini bisa diklik aja kalau mau traffic atau penjualan, silakan. Terus ini penempatan. Penempatan ini kan tadi aku udah jelasin kalau misalnya kita ada dua, pencarian sama rekomendasi. Kalau pencarian munculnya di search, rekomendasi munculnya di rekomendasi untuk Anda atau just for you. Ini sih paling baik disemuain aja. Jadi nggak usah salah satu. Soalnya kalau misalnya salah satu jadinya lebih sedikit aja sih touch point untuk ads-nya. Nah, ini tipe campaign. Kak Tina, maaf saya potong, ini untuk di layar saya masih kolom halaman beriklan nih, belum pindah ke demonya. Sorry. Oh, belum ya? Oh, belum. Benar. Baik. Coba ya, stop share. Ini sekarang kelihatan nggak? Oke, baik, sudah terlihat. Terima kasih. Ya, ini nama campaign, terus pilih traffic atau penjualan, terus pilih semua aja untuk penempatan supaya keluar di semua touch point. Terus untuk tipe campaign ada dua, mau otomatis atau mau manual. Kalau otomatis, harga tawarnya atau CPC cost per kliknya dipilihin sama AI. Kalau manual, kita bisa masukin harga per CPC-nya. Nah, kita masukin budget dulu. Budgetnya biasanya kan per hari ya. Per hari itu minimal 25.000, jadi kita masukin aja 25.000. Dan misalnya tanggal mulainya hari ini. Kita bisa nih
nyalain tanggal berakhir, yang dimana tadi kan my suggestion would be 14 days, 14 hari, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai tanggal 24. Tapi kalau misalnya nggak mau berhenti, jadi as I said before, daripada learning-nya hilang, daripada AI-nya harus ngulang lagi belajar, kalau misalnya mau dinyalain, ini mendingan nggak usah nyalain. Jadi saldonya dikosongin aja. Nah ini dengan budget harian 25.000 itu bisa dapat maksimum 102 klik. Jadi kira-kira harganya di 200 ya. Oke, lanjut. Nah ini bisa pilih produk. Ini kalau manual ya bisa pilih produk, bisa tinggal dipilih satu-satu aja gini. Tapi kita ada segregation, ini melihat produk yang paling populer, produk yang paling terlaris, atau produk yang paling trending. Tinggal dimasukin aja minimal 40 SKU-nya. Oh, cara kosongin saldo, jangan diisi, Kak. Kalau udah habis, nggak usah diisi. Soalnya kalau misalnya udah diisi, ini kayak apa ya? Kayak ngisi pulsa, nggak bisa ditarik lagi kan. Jadi kalau kita udah ngisi, ya udah. Tapi nggak usah diisi lagi gitu maksudnya. Kalau misalnya emang tahu toko mau tutup 2 minggu dari sekarang, nggak usah diisi lagi. Jadi isi secukupnya aja. Kalau misalnya memang kayak mau budgetnya mau dikontrol banget. BTW itu besar sekali Kak, pendapatan 700 juta. Itu tadi 6 bulan ya, 6 bulan 200 juta. Banyak kok, kalian juga pasti bisa. Oke, ini tinggal dikonfirmasi aja. Terus nanti bisa dilihat nih skor kualitas produk, ini bagus semua ya, skor kualitas produknya, dan udah pernah kejual nih 1. Dan ini stoknya bisa dilihat di sini juga. Nah, ini harga tawar. Jadi ini kan harga tawar yang disarankan itu Rp412, Rp213, ini Rp703. Ini itu berdasarkan learning selama ini di Lazada ini yang jualan barang seperti ini itu berapa sih biddingnya rata-ratanya gitu. Nah kalau misalnya kalian kayak mau naikin boleh, mau ngurangin boleh, tapi sebenarnya ini tuh udah paling rendah. Mau dikurangin bisa, tapi kita nggak rekomen. Kalau misalnya mau nambahin, berapa banyak sih yang harus aku tambahin supaya aku munculin nomor 1 gitu. Itu harus dites, dan cara ngetesnya nggak dinaikin 5% setiap hari. Jadi setelah dinaikkan 5%, dilihat di mana sih poin yang paling pas, yang nggak kemahalan, yang trafficnya banyak. Ya. Itu terus misalnya udah ya, lanjut. Nah, masuk ke kata kunci. Oh, tapi awal ini dinyalain dulu yang kreatif. Ini tuh buat kalau misalnya foto kalian kurang jelas, atau foto kalian kurang putih, kurang terang, kurang clear gitu ya. Ini dinyalain aja, nanti AI kita yang bantuin untuk bikin fotonya lebih bagus. Lalu kata kunci dan harga tawar itu bisa pilih mau otomatis atau mau manual. Jadi kalau otomatis kata kuncinya kita nggak usah masukin lagi, harga tawarnya, harga tawar per kata kunci kita juga nggak usah masukin lagi karena itu bisa diatur juga. Kalau manual itu kata kuncinya mesti dimasukin satu. Cuman ini capek banget ya. Karena satu SKU harus masukin seenggaknya 50 kata kunci. Jadi itu kan ngerjain banget ya. Daripada kayak gitu, mending kita langsung pilih otomatis aja. Nah, di otomatis ini, setelah ini tuh ada opsi untuk slot pencarian pertama. Ini tuh menjawab pertanyaan yang tadi juga. Gimana sih kalau misalnya aku mau di nomor 1? Di slot pertama banget nih, nomor 1. Itu bisa
bisa pakai namanya overbidding atau bidding lebih tinggi. Nah ini itu 149% itu rekomendasi dari AI untuk melampaui 75% kompetisi. Bisa turunin aja kalau misalnya 150% kerasa kegedean, kita sih rekomendasinya 20%. Gitu ya. Lalu ini audience. Kalau misalnya ada beberapa fakta di mana melihat bahwa add to cart-nya kok banyak banget ya. Yang datang ke toko itu banyak banget, yang masukin ke troli itu banyak banget, tapi mereka kok nggak convert gitu. Mereka kok nggak beli gitu. Nah itu kita bisa overbidding di sini. Jadi untuk mengkonvert orang-orang yang tadi, yang udah datang ke toko 15 hari ke belakang, itu kita bisa naikin sama rekomendasi 10-20%. Jadi bisa 110% atau 120%. Jadi misalnya tadi biddingnya harganya 100, kita sekarang jadinya biddingnya 110 atau 120 buat orang-orang yang udah datang ke toko 15 hari ke belakang. Kenapa sih? Karena orang-orang yang udah datang ke toko ini punya chance untuk beli barang kita lebih tinggi daripada yang belum pernah datang sebelumnya. Makanya kita mau targetin mereka lebih tinggi supaya barangnya kita muncul terus nih saat mereka buka aplikasi langsung aja. Nah, kalau misalnya mau nge-grab orang-orang, audiens yang pernah beli produk serupa, misalnya kayak tadi face wash-nya Garnier, si Wardah nih sekarang, Wardah pingin gimana caranya orang yang pernah beli face wash-nya Garnier itu beli face wash di aku juga, aku mau targetin ads-ku ke orang-orang itu dong. Nah, itu kita juga bisa naikin harga tawar. Ini terserah kalian, kalau mau naikin 105 juga boleh, 110 juga boleh, rekomendasinya kita 10 ke 20% ya. Kita coba taruh 20%. Oke, lanjut. Oke, nah ini terakhir bisa dicek udah benar belum budget hariannya, durasinya, terus produk-produk apa aja yang mau dimasukin. Kalau misalnya manual, kalau otomatis ini langsung nggak akan keluar, langsung semuanya. Terus kreatifnya udah nyala otomatis, kata kunci juga udah otomatis. Nah, audiensnya kita overbidding 120% dan kita overbidding 120% untuk muncul di slot pencarian pertama. Dari sini, karena kita ada overbiddingnya, estimasi kliknya jadi turun nih. Jadi 10 ke 165 klik, karena jadinya jauh lebih mahal. Karena overbiddingnya lebih tinggi. Di CPC-nya naik kalau daripada kita cuman nggak overbidding sama sekali. Misal satu buyer ngeklik 20 produk yang kita iklankan dengan harga bid 200 per klik. Maka bila satu buyer itu ngeklik 20 produk yang kita kampanyekan, maka biaya iklan kena 200 atau 20 kali bid 200. Keren, benar sekali. Dan hasilnya, setelah mereka ngeklik, itu kita ada waktu 31 hari untuk nge-track apakah setelah mereka ngeklik selama 31 hari ke depan, mereka akan beli. Itu juga nanti bakal kelihatan di dashboardnya. Cuman ini rata-rata benar. Begitu setiap kali mereka ngeklik dari touch point di depan yang mereka cari, terus habis itu mereka ngeklik, seller akan kena charge CPC-nya. Namun contoh buyer udah klik dari depan nih, dari dia nyari kabel gitu misalnya. Dia nyari kabel terus udah ngeklik. Itu kan satu. Tapi begitu dia masuk ke toko, terus dia browsing around, dia klik-klik produk yang lain, nggak dari touch point depan, itu nggak kena charge sama sekali. Jadi charge-nya hanya terjadi saat orang ngeklik di depan, di touch point, di produk rekomendasi, atau di search. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita ke budget ya. Oh, berarti izin bertanya, Kak.
Iya. Berarti dalam satu buyer itu, ya, kalau misalkan dia mengklik beberapa kali, kalau sudah masuk toko kita, itu nggak kena cas ya? Enggak. Kecuali di promosinya itu. Iya, kecuali dia keluar lagi, ya kan? Terus masuk lagi. Ya, dia keluar lagi, terus dia ngekliknya dari sini lagi, itu baru kena. Oh, walaupun satu buyer juga? Iya, walaupun satu buyer. Oh, berarti kena cas ya, maksudnya ya? Iya. Oke, kecuali dianya sudah masuk ke toko kitanya ya, beranda toko kita gitu. Oke, dimengerti Kak. Kalau juga dia direct ya, langsung misalnya nge-search nama tokonya, terus dia masuk lewat page tokonya yang dipromosikan. Iya, itu nggak kena. Kecuali yang ditampilkan oleh Lazada lah, ya seperti iklannya gitu yang ditayangin di track utama, iya gitu. Oke, paham, dimengerti. Oke, ada lagi nggak? Kita cuma punya 5 menit lagi sih. Aku ngomongin budget sebentar aja. Oke, siap. Lanjut Kak, lanjut. Nah ini masalah saldo ya, tadi kan ada pertanyaan. Gimana caranya masalah saldo? Itu tuh kayak pulsa. Jadi di sini di bagian kanan itu ada saldo, ada kredit top up. Ini aja yang dilihat karena saldo pasca bayar belum kebuka buat seller kecuali langsung. Saldo. Nah di sini bisa lihat ini pulsa tokonya minus 55 ya. Berarti nggak ada itu caranya ada dua, ada top up otomatis sama top up manual. Top up manual ini kayak ngisi pulsa biasa, kita pilih mau 200.000, 50.000, 100.000. Ini kenapa disarankan? Soalnya ini ada campaign yang lagi jalan yang butuh 200.000. That's why dia nyarankan 200.000. Mau isi berapapun, tinggal masukin aja di sini kita 600.000. Nah ini kena PPN 11%, karena PPN kita nggak kayak di platform lain. Kalau platform lain itu PPN-nya udah termasuk di harga per kliknya. Kalau kita PPN-nya saat top up. Nah ini PPN-nya 11% di 66.000, jadi 66.000. Nah ini bisa dibayarkan dengan pendapatan toko, kalau misalnya di tokonya ada saldo, atau misalnya BCA dan kartu bank lain. Ini kalau top up manual. Kalau top up otomatis itu sebenarnya bagus buat yang buat seller yang suka kalau misalnya campaign-nya jalan terus dan nggak harus terus-terusan ngisi top up karena kan kayak ribet gitu lah, harus kayak tiap kali habis terus ternyata campaign-nya tiba-tiba udah mati gitu padahal lagi 11 gitu. Mendingan nyalain ini top up otomatis. Nah, top up otomatis tuh gimana sih? Ini ada kriterianya. Yang pertama, kredit kurang dari berapa. Jadi kan kita per campaign itu minimal 25.000 per hari. Jadi kalau misalnya 50.000, sisanya kalau tinggal 50.000, itu dia akan auto 125.000. Produknya akan nyala untuk 5 hari ke depan gitu. Ya ini kita bisa pasang kalau misalnya mau sisa saldo aku mau top up 50.000, berarti campaignku at least nggak akan mati selama 3 hari ke depan gitu ya. Jadi bukan berarti top up otomatis itu langsung kayak main tarik aja kalau misalnya lagi rame tokonya tiba-tiba kalau toko habis, nggak gitu. Ini bisa dipasang limitasinya. Atau kalau misalnya pilihan kedua itu setiap hari satu toko ya supaya dicairkan kan ya. Nah misalnya sebelum dicairkan kalian mau langsung otomatis aja nih budgetku seminggu 25.000 kali 7 kan
175.000 misalnya. Nah itu langsung aja top up 175.000 buat per minggu gitu. Jadi setiap hari Minggu jangan top up 175.000, ini akan membuat campaign kalian nggak mati selama 7 hari ke depan, gitu ya. Ini banget biar kalau lupa. Kemarin waktu kita seller gathering banyak yang bilang, aku suka lupa nih. Kalau misalnya udah 11 udah lagi gajian, tapi suka lupa kosong gitu, padahal campaign-nya udah nyala. Nah ini ngebantuin untuk campaign-nya tetap nyala. Oke, ini cukup jelas ya. Lalu kalau butuh invoice atau butuh apa itu bisa di di-download dari sini ya. Kalau misalnya butuh potong pajak, riwayat transaksi, nyata pun misalnya misalnya kalian ada admin yang butuh untuk ngecek ini, untuk melakukan semua dari semua marketplace misalnya, pengeluarannya berapa, itu bisa langsung diunduh aja dari sini. Tanggalnya juga bisa dipilih, tapi maksimal 30 hari terakhir. Jadi kalau mau tiap bulan aja di-download. Oke, tanya. Grafik yang jangan grafik kelas aja ramai pengunjung. Nggak ada kakak. Itu bukan sesuatu yang kita bisa share, dan itu juga apa ya, beda-beda setiap bulan sih, tapi yang kita paling tahu adalah tanggal penjualan yang paling tinggi trafiknya itu mulai dari tanggal 24 setiap sampai tanggal 1, 2 itu biasanya kita masih tinggi banget trafiknya, campaign penjualan. Dan di luar dari situ, jika tidak ada campaign spesial, nggak ada 11-11 kali 12-12, itu disarankan untuk traffic. Oke, ya, I think udah jam 3, we ran out of time. Kalau misalnya ada mau belajar lebih lagi, silakan aja langsung ke sini. Di bawah ini ada pelajari lebih lanjut. Ini misalnya diklik. Ini masuk kelas di university, ini langsung ada cara-cara top up, cara lihat performance gimana, logikanya gimana, cara bikin efisien gimana. Ini ada strategi jual laris manis. Ini diklik aja, banyak banget tips and tricks yang bisa dipelajarin dari sini. Terus kalau misalnya butuh administration help, feel free untuk kontak BPO kalian yang biasanya bantu handle incubation di Lazada. Dan kita will try to answer you one by one. Oke. Oke, baik. Makasih atas sesi kali ini, materi yang ditampilkan oleh Kak Vina. Semoga dapat membantu rekan-rekan seller sekalian supaya jualan makin lancar. Jangan khawatir, bila ada hal-hal yang belum jelas atau butuh training lebih lanjut, silahkan kontak PIC masing-masing dan kami akan senang hati membantu kakak sekalian bagaimana sih caranya mengoperasikan promosi berbayar. Dan jangan lupa, bila ada hal yang masih kurang jelas, bisa lihat di link Lazada University yang barusan di-share oleh Kak Vina. Nanti akan juga dibantu distribusikan oleh masing-masing PIC-nya. Oke, kalau gitu, karena sudah jam 3, kita tutup dulu sesi kali ini. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan seller. Selamat sore, dan semoga jualan makin lancar di Lazada. Bye-bye.